Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Selamat berbakti, selamat memuji dan menyembah karena ini adalah kesempatan kita yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Mari kita gunakan waktu dan hari ini dengan baik untuk kita memuji dan menyembah Dia. Mari kita angkat satu pujian. Kau Allah yang besar, mari kita mengagungkan Dia. Mari kita tinggikan namanya. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Satu kali lagi kita tinggikan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Mari kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang dahsyat, Tuhan Yesus yang baik buat kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Bapa yang ada di dalam surga, kami berterima kasih untuk anugerah-Mu yang sempurna, yang telah membawa kami kepada kehidupan kekal. Roh Kudus, pimpin kami, di dalam kami akan menerima kebenaran Allah. Urapi kami semuanya, urapi hamba-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk menerima berkat-berkat surgawi. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya, shalom. Puji Tuhan. Sehat-sehat semua? Amin, puji Tuhan. Kalau kita sehat saat ini, itu semua karena kemurahan Tuhan. Anugerah Tuhan, bukan karena kekuatan kita. Oleh sebab itu, mari kita mau terus menjadikan Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, sebagai andalan dan pengharapan dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan pada siang hari ini. Saya undang Bapak Ibu untuk berdiri. Kita akan bacakan ayat firman Tuhan dari Kitab Perjanjian Lama, kitab terakhir dari Kitab Perjanjian Lama, Kitab Maleaki. Maleaki pasal yang ketiga. Kita akan baca bersama-sama ayatnya yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-18. Maleaki pasal 3 ayat 13 sampai 18. Mari kita baca bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bicaramu kurang ajar tentang aku, firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, apakah kami bicarakan di antara kami tentang engkau?
Kami berkata, adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam? Oleh sebab itu, kita ini menyebut berbahagia orang yang gegabah. Bukan saja mujur orang-orang yang berbuat fasik itu, tetapi dengan mencobai Allah pun mereka luput juga. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarkannya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam, pada hari yang kusiapkan. Aku akan mengasihani mereka sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Semua katakan amin. Haleluya. Inilah firman Tuhan buat kita siang hari ini. Ayat firman Tuhan yang kita dapat baca dari kitab terakhir, kitab perjanjian lama ini, kitab Maleakhi. Kalau kita lihat dari judul perikop, jelas sekali kemenangan terakhir bagi orang benar. Ayat yang ke-13 sampai dengan ayatnya yang ke-16, ayat 15 ya. Itu berbicara tentang orang fasik ya. Dan kita lihat cara hidup dari orang fasik kalau saudara pelajari dari ayat-ayat yang kita sudah baca. Kita bisa memberikan satu penilaian bahwa orang fasik itu adalah orang yang kurang ajar ya. Menganggap diri, menganggap rendah, menganggap remeh Tuhan. Orang yang sombong, bahkan kalau kita lihat di dalam kitab Yudas lebih jelas lagi. Saudara bisa baca di dalam Yudas ayat yang ke-4 dan seterusnya. Tetapi siang hari ini kita tidak akan membahas orang fasik. Kita lihat orang benar ya. Karena dalam hidup ini selalu ada hal-hal yang berpasang-pasangannya. Seperti dalam pembacaan kita siang hari ini, orang fasik dan orang benar. Ada juga jalan lebar, jalan sempit, dan lain banyak ya yang saling bertentangan satu dengan yang lain. Dan kita lihat pada siang hari ini ayat yang ke-16. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam, pada hari yang kusiapkan. Aku akan mengasihani mereka sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Sampai di situ dulu ya. Orang-orang benar, ini orang yang dicatat oleh firman Tuhan. Kalau kita lihat di sini dikatakan mereka itu, orang benar itu takut akan Tuhan, memperhatikan firman Tuhan, mendengarkan, taat kepada firman Tuhan, menghormati Tuhan, beribadah kepada Tuhan ya. Ini kategori orang-orang benar. Dan tentu orang benar ini bukan dia benar begitu saja karena dia melakukan perbuatan baik, karena dia tidak pernah mencuri, karena dia tidak pernah berdosa, karena dia tidak pernah menyepelekan orang lain. Bukan, tetapi orang menjadi benar karena darah Tuhan Yesus Kristus. Kita baca di dalam Roma, surat Roma pasalnya yang ketiga, ayatnya yang
23 dan seterusnya, saya baca, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh karena karunia telah dibenarkan, oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Yang saya garis bawahi di sini bahwa orang benar, orang yang beribadah kepada Tuhan, orang yang takut akan Tuhan, orang yang taat kepada Tuhan, tidak begitu saja dia menjadi taat, dia menjadi benar, dia takut akan Tuhan. Tetapi itu semua karena kasih karunia Allah melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Dengan darahnya yang mahal, darahnya yang tercurah yang tadi kita sudah peringati melalui perjamuan Tuhan. Dengan darah yang kudus itu kita dibenarkan. Kita yang tadinya berdosa, di ayat yang ke-23 Roma tadi katakan semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah, telah berbuat dosa. Tapi karena kasih karunia Allah kita dibenarkan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, siang hari ini kita lihat bahwa orang benar yang tadi sudah saya ulaskan kategori orang benar itu seperti apa. Kalau kita lihat di dalam kitab Maleakhi tadi, ayatnya yang ke-18, maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Ya, orang benar kalau kita lihat perbedaan dengan orang fasik di atasnya, tadi firman Tuhan katakan, mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihani mereka sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Ya, bagi orang yang dibenarkan oleh darah Tuhan Yesus, bagi orang yang takut akan Tuhan, bagi orang yang taat akan firman Tuhan, dan banyak hal lain yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Firman Tuhan katakan bahwa Allah menjadikan kita sebagai umat kesayangannya. Berbeda dengan orang-orang fasik tadi. Orang fasik itu yang melanggar firman Tuhan, yang tidak takut akan Tuhan. Firman Tuhan katakan di dalam Yudas, mereka itu akan masuk kepada kebinasaan. Tetapi berbeda dengan orang benar. Siang hari ini saya percaya kita semua sudah dibenarkan oleh darah Tuhan Yesus Kristus. Kita berkaca dari firman Tuhan. Kalau kita takut akan Tuhan, kalau kita taat akan firman Tuhan, kalau kita selalu mendengarkan firman Tuhan, menghormati Allah, beribadah pada Allah, berarti kita dikategorikan sebagai orang benar. Dan janji Tuhan kepada orang benar sungguh luar biasa. Dia menjadikan kita sebagai umat kesayangannya. Bahkan firman Tuhan katakan Allah memposisikan dirinya sebagai seorang bapa, seorang ayah kepada anak-anaknya. Ya, itulah luar biasanya Allah, Tuhan kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita mau hidup benar di hadapan Tuhan, Dia membedakan kita dari orang-orang yang fasik, dari orang-orang yang tadi dikatakan oleh firman Tuhan kurang ajar terhadap Tuhan. Dan kita lihat janji Tuhan kepada orang yang hidup dalam kebenaran sesuai dengan firman Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Kita baca di dalam kitab Mazmur. Mazmur pasal yang ke-1 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga. Mazmur 1 ayat 1 sampai 3 saya baca.
Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ayat 3, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ya, ayat di bawahnya itu tentang orang fasik. Tapi kita lihat di sini janji Tuhan kepada orang yang benar, yang dibenarkan oleh darah Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan katakan mereka itu adalah orang-orang yang berbahagia. Ya, pasti beda ya saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Kebahagiaan yang kita dapatkan di dalam Tuhan Yesus Kristus ketika kita taat kepada firman Tuhan, dengan kebahagiaan yang dunia tawarkan dalam hidup kita. Kebahagiaan yang dunia tawarkan dalam hidup kita semu. Tetapi kebahagiaan yang Tuhan berikan kepada orang percaya, kepada orang benar, adalah kebahagiaan yang sejati. Dan dikatakan bahwa mereka yang berjalan sesuai dengan Taurat Tuhan, tidak mengikuti jalan orang fasik atau jalan orang berdosa, maka ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Amin saudara. Saudara mau apa yang saudara perbuat berhasil? Apa yang saudara lakukan dalam keluarga, yang saudara perjuangkan dalam keluarga, dalam pekerjaan saudara, dalam studi saudara, apa saudara mau berhasil? Amin, harus aminkan. Tetapi dengan syarat, ya, tetap berjalan di jalannya Tuhan. Firman Tuhan katakan, Yesus katakan, akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Berjalanlah di jalannya Tuhan kita. Turuti, ikuti jalannya Tuhan. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Tetapi terus ikuti jalan Tuhan. Karena jalan Tuhan tidak akan pernah membawa kita kepada kebinasaan. Tetapi jalan Tuhan membawa kita dapat menikmati kebahagiaan yang luar biasa dalam hidup kita. Dikatakan, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ya, orang yang hidup dipimpin oleh firman Tuhan akan tertanam seperti pohon di tepi aliran air. Ya, pohon yang ditanam di tepi aliran air akan tumbuh subur, tetap hijau. Ya, kalau pohon yang ditanam di tempat-tempat gersang, di tanah kering, mungkin bisa tumbuh, tetapi tidak berapa lama daunnya pasti akan layu, lalu akibatnya mati. Tetapi bagi orang percaya, firman Tuhan ibaratkan bahwa orang benar itu akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Artinya tetap tumbuh subur, daunnya tetap menghijau, tetap ada kehidupan di dalam pohon itu. Dan menghasilkan buah pada musimnya. Dan yang tidak layu daunnya, apa yang diperbuatnya berhasil. Ya, orang yang ditanam di tepi aliran air, firman Tuhan katakan daunnya tetap hijau. Dan dia akan menghasilkan buah. Buah yang baik, buah yang segar, buah yang membawa dampak kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan apa yang diperbuatnya berhasil. Kalau kita mau berhasil siang hari ini, mari tetap tertanam di dalam aliran air hidup. Firman Tuhan, Roh Kudus itu adalah air hidup. Biar Roh Kudus, firman Tuhan itu selalu menguasai kehidupan kita. Selalu memperbaharui hidup kita. Menguasai setiap sikap kita, sifat kita, tindak tanduk kita, karakter kita.
Karena kalau firman Tuhan menguasai hidup kita, Roh Kudus sebagai aliran air hidup itu, kalau saudara baca di dalam Yohanes, aliran air hidup itu berbicara Roh Kudus. Kalau ada dalam kehidupan kita, dia yang akan menghidupkan segala aspek kehidupan kita. Iman kita, rohani kita, ketaatan kita, kejujuran kita di hadapan Tuhan. Semua hal yang baik akan hidup. Dan kita mengikut Tuhan dengan buah yang hidup itu. Karena Roh Kudus yang menghidupkan itu semua di dalam kehidupan kita. Dan tentu kita semua yang ada siang hari ini, kita semua sudah penuh dengan Roh Kudus. Biarlah setiap saat, setiap waktu andalkan Roh Kudus di dalam hidup kita untuk menolong kita, membantu kita dalam segala kelemahan kita, membawa kita mengenal pribadi Yesus lebih dalam lagi dalam hidup kita. Kita akan tahu apa yang menjadi maunya Tuhan kalau Roh Kudus yang memimpin kehidupan kita. Kita akan tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita ketika Roh Kudus itu menguasai hidup kita. Karena kita tertanam di tepi aliran air. Dan kita tidak akan menjadi layu. Iman kita tidak akan layu. Kekuatan rohani kita tidak akan layu. Tetapi kita akan tetap kuat, berdiri tegak. Karena Roh Kudus yang membuat kita tumbuh subur di dalam Tuhan. Dan kalau kita baca lagi di dalam kitab Mazmur, Mazmur pasalnya yang ke 92, Mazmur 92 ayatnya yang ke-13 dan seterusnya saya baca. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa ia gunung batu dan tidak ada kecurangan padanya. Ya, orang benar akan bertunas seperti pohon korma. Pohon korma, kalau saudara mungkin sudah pernah baca bagaimana dia tumbuh. Pohon korma, biji pohon korma itu ketika dia ditanam di tanah, maka di atas di atas benih itu atau biji itu diletakkan batu yang besar, ya saudaraku yang kasih dalam Tuhan, supaya ketika biji pohon korma ini mulai tumbuh, mulai besar, dia akan semakin berakar ke dalamnya, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sampai saatnya dia punya kekuatan untuk melempar batu itu, maka dia akan bertunas, dia akan tumbuh. Nah, ini gambaran dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kalau kita mau bertumbuh, maka kita rela mengosongkan diri kita. Rela kehidupan kedagingan kita ini dikikis sampai habis. Karena kalau tidak, kita tidak akan menghasilkan buah. Pohon korma itu semakin ditekan dengan batu, semakin dia akan berkembang. Dia akan mencari tempat-tempat dan akarnya akan menjulur sampai ke dalam. Dan ketika pohon korma ini tumbuh, dia akan kuat. Dan kita tahu bahwa pohon korma ini tumbuhnya di padang pasir, ya saudara, di Timur Tengah. Jarang di Indonesia mungkin pohon korma itu tumbuh. Dan kalau kita tahu keadaan di padang pasir itu seperti apa, gersang, kering. Tetapi kita lihat pohon korma bisa tumbuh di padang pasir. Karena kekuatannya itu, akarnya itu tertanam sampai dia mencapai air yang berada di tempat paling dalam untuk menghidupi pohon korma ini. Dan ketika pohon korma ini akan keluar bertunas, maka
batu atau beban yang di atasnya akan terlempar. Dan pohon korma ini akan tumbuh subur. Dan kita lihat hasilnya sungguh luar biasa. Nah, gitu juga dengan kehidupan orang benar. Orang benar itu tidak mulus jalan hidupnya. Tidak seenak yang kita pikirkan. Tapi orang benar yang sejati melewati banyak tantangan dan pergumulan. Dan tantangan itu merupakan ujian untuk menguji apakah kehidupan rohani kita ini benar tertanam jauh sampai mencapai air firman Tuhan yang akan memberikan kekuatan sehingga kita tidak mudah tergoncangkan oleh apapun. Kita tidak mudah terpengaruh oleh apapun. Dan kita tidak mudah menjadi lemah dengan berbagai macam persoalan. Terlebih seperti kita menghadapi keadaan kita saat ini. Kalau kita tidak kuat, kalau akar rohani kita tidak kuat tertanam di dalam firman Tuhan, maka kita akan mudah menjadi lemah. Kita akan mudah menjadi putus asa karena tidak ada kekuatan di dalam kita. Tidak ada air yang menghidupkan iman sehingga mudah menjadi lemah. Tetapi kalau orang benar itu seperti pokok korma tadi yang tertanam dan akarnya menjadi kuat, maka kita percaya kita akan mengalami kemenangan yang luar biasa dalam hidup kita. Firman Tuhan katakan seperti pohon aras, ya. Orang benar akan bertumbuh seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah, ya. Mereka yang tertanam di bait Tuhan mereka akan bertunas di pelataran Allah kita. Mari kita mau tertanam dalam pelayanan yang Tuhan sediakan bagi kita. Tertanam dalam rumah Tuhan, tertanam dalam penggembalaan yang ada. Maka akan sama seperti pohon korma, pohon aras tadi. Pohon aras itu kayunya diambil dibuat untuk bangunan rumah ibadah pada zaman Perjanjian Lama. Pohon yang kuat. Biar kita pun siang hari ini sebagai jemaat Tuhan, kita semua sudah ditebus oleh darah Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mau tertanam di dalam rumah Tuhan. Tertanam dalam penggembalaan yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Jangan mudah beralih, jangan mudah ke kanan atau ke kiri. Tapi yang Tuhan mau kita tertanam di dalam rumah Tuhan. Bukan di rumah-rumah lain, tetapi di rumah Tuhan. Mari kita mau tertanam di dalam rumah Tuhan. Dan jadilah seperti pokok korma yang kuat, yang tumbuh dan menghasilkan buah. Tadi ya, di dalam kitab Mazmur dikatakan menghasilkan buah dan bisa dinikmati oleh banyak orang. Menjadi berkat bagi banyak orang. Bahkan tidak hanya sampai di usia kita seperti sekarang ini. Tetapi ayatnya yang ke-20, ayat 15 katakan dari kitab Mazmur 92. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar. Bahwa ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Sampai masa tua pun. Seberapa banyak tahun yang Tuhan percayakan kepada orang benar. Kalau dia tertanam seperti pokok korma tadi. Seperti pohon aras di Libanon. Maka akan tetap berbuah. Walaupun sudah usia suntuk. Ya saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Memang secara manusia, kalau ukuran manusia, usia mungkin lanjut usia, sudah lemah, sudah tidak berdaya. Tetapi berbeda dengan kedewasaan rohani. Usia rohani kita tidak mengenal usia sekian tahun atau sampai berapa tahun.
Yang penting tertanam di dalam rumah Tuhan. Mau dia masih usia muda dalam rohaninya atau sudah usia lanjut dalam rohaninya. Kalau tetap tertanam seperti pokok kurma tadi, maka sampai masa tua pun akan tetap menghasilkan buah. Akan berdampak bagi orang lain. Akan bermanfaat bagi orang lain, apalagi di hadapan Tuhan. Firman Tuhan katakan bahwa ketika kita menjadi gemuk dan segar, maksudnya gemuk di sini berbicara iman kita, segar rohani kita, maka kita akan dapat memberitakan bahwa Tuhan itu benar. Tuhan itu gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Inilah yang kita lihat siang hari ini ya. Tadi orang fasik bedanya mereka satu saat kelak akan tercampak kepada kebinasaan kalau mereka tidak bertobat. Tetapi bagi orang benar, Tuhan memberikan perbedaan yang sungguh luar biasa. Bahkan kalau kita baca lagi di dalam kitab Amsal pasalnya yang keempat. Amsal pasalnya yang keempat. Ayatnya yang ke-18. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Ya. Jalan orang benar kalau hidup tertanam di tepi aliran air hidup yaitu firman Tuhan dan Roh Kudus. Firman Tuhan katakan bahwa jalan orang benar bukan semakin hari semakin redup. Tidak. Tapi semakin hari semakin menampakkan cahayanya. Semakin bersinar. Semakin cemerlang. Seperti fajar, cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Ya, inilah kehidupan orang benar. Karena tertanam di dalam firman Tuhan yang kita pegang sebagai satu-satunya kekuatan dalam hidup kita. Dan Roh Kudus yang menolong kita untuk kita tetap bertumbuh menjadi dewasa rohani di dalam Tuhan. Segar terus rohani kita di hadapan Tuhan. Maka kita akan mengalami apa yang firman Tuhan tadi katakan di Maleaki, bahwa Tuhan memberikan perbedaan antara orang fasik dan orang benar. Orang benar akan dipelihara oleh Tuhan dengan luar biasa. Orang benar akan semakin hari semakin bertambah-tambah di dalam Tuhan. Semakin bercahaya terangnya, semakin mencapai kepada kesempurnaan. Itulah janji Tuhan. Dan ketika kita mau hidup benar di hadapan Tuhan tadi, di dalam Maleaki katakan bahwa Allah menjadikan kita sebagai umat kesayangannya. Kalau kita menjadi umat kesayangannya, apapun yang kita minta dari Tuhan, percaya Tuhan akan berikan dalam hidup kita. Sekalipun di tengah keadaan yang sulit, kalau kita benar hidup kita sesuai dengan apa yang firman Tuhan minta dari kita siang hari ini, maka kita akan percaya melihat pertolongan Tuhan yang sungguh luar biasa terjadi di dalam kehidupan kita. Sebagai satu contoh di dalam kitab Perjanjian Lama, bagaimana bangsa Israel, bagaimana Tuhan membedakan bangsa Israel, ya, pada saat Tuhan memberikan tulah kepada bangsa Mesir. Kita tahu tulah pertama, kedua sampai tulah terakhir. Saudara bisa baca di dalam kitab Keluaran, ya saudara yang kasih dalam Tuhan. Tuhan memberikan tulah itu untuk mendidik Firaun, ya, supaya Firaun melepaskan umat Tuhan pada saat mereka sedang dalam penjajahan di Mesir. Saya tidak baca ayatnya, saudara cari saja di dalam kitab Keluaran. Pada satu saat ketika tulah lalat pikat, kalau saya tidak salah saudara boleh baca. Semua
tanah Mesir itu diliputi dengan lalat pikat. Tetapi tempat di mana bangsa Israel tinggal pada saat itu, tidak satu ekor pun lalat pikat menghinggapi mereka. Ya, yaitu mereka ada di daerah Mesir, ada di tanah Mesir. Karena pada zaman Yakub, kalau saudara baca dalam kitab Kejadian, ketika Yusuf dijual ke Mesir, maka singkat cerita, Yusuf Tuhan utus untuk ke Mesir sebenarnya untuk memelihara umat Tuhan ini. Bangsa Israel khususnya keluarga Yakub yang waktu itu masih sekitar 70 orang jumlahnya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Yusuf sudah lebih dulu ke Mesir karena dia dijual ke Mesir dan dia menjadi kepercayaan di Mesir oleh Firaun. Maka ketika terjadi kelaparan di tanah Kanaan di mana Yakub dan anak-anaknya tinggal, mereka pergi ke Mesir untuk mencari makanan di sana, membeli makanan di sana. Dan saudara sudah tahu ceritanya ketika mereka bertemu dengan Yusuf, enggak begitu saja, tetap ada proses tentunya. Dan ketika Yusuf tahu bahwa mereka itu adalah kakak-kakaknya, maka Yusuf memberikan tempat bagi mereka di Mesir, yaitu yang bernama Goshen. Ya. Tanah Goshen ini adalah tanah yang terbaik di tanah Mesir. Dan kalau saudara baca di dalam tulah ini, lalat pikat dan ada lagi satu tulah lain. Ketika lalat pikat ini menguasai Mesir, semua diliputi dengan lalat pikat. Tetapi tanah Goshen di mana Yakub dan anak-anaknya tinggal, tidak ada satu ekor pun lalat masuk ke sana. Saya baca saja ya saudaraku yang kasih dalam Tuhan, supaya kita bisa di dalam kitab Keluaran. Keluaran patsalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-21 dan 22 saya baca. Sebab jika engkau tidak membiarkan umatku itu pergi, maka aku akan melepaskan pikat terhadap engkau, terhadap pegawai-pegawaimu, rakyatmu dan rumah-rumahmu, sehingga rumah-rumah orang Mesir bahkan tanah di mana mereka berdiri akan penuh dengan pikat. Tetapi pada hari itu aku akan mengecualikan tanah Goshen di mana umatku tinggal, sehingga di sana tidak ada terdapat pikat, supaya engkau mengetahui bahwa aku Tuhan ada di negeri ini. Ada lagi ya saudaraku yang kasih dalam Tuhan di patsalnya yang ke ya saudara boleh cari ya di pasal selanjutnya. Jadi kita lihat di sini bahwa Tuhan memberikan perbedaan ya antara orang Mesir dan bangsa Israel. Waktu itu keluarga Yakub masih dalam jumlah yang kurang lebih 70 orang. Nah, saudara kita lihat betapa Tuhan mengasihi umatnya. Karena Yakub ini adalah seorang yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan Tuhan juga yang menggantikan nama Yakub menjadi Israel. Kita tahu Israel sebagai pemenang. Saudara, kalau kita mau mengalami kemenangan dalam kehidupan kita, firman Tuhan sudah memberikan contoh bagi kita siang hari ini. Ada perbedaan orang fasik dan orang yang benar di hadapan Tuhan. Orang yang benar di hadapan Tuhan akan dipelihara oleh Tuhan seperti bangsa Israel tadi. Dibedakan dari bangsa Mesir, karena bangsa Mesir itu bukan umat pilihan Tuhan. Karena kita tahu bagaimana Firaun, ya sebenarnya Goshen ini diberikan oleh Firaun, tetapi Firaun pertama. Kalau Firaun pertama itu baik kepada keluarga Yakub, tetapi ketika
Firaun pertama meninggal, lalu muncul lagi Firaun yang satu, dialah yang menindas bangsa Israel. Dan inilah yang di dalam kitab Keluaran tadi kita baca, Tuhan membuat tulah untuk membuat supaya Firaun ini, Firaun yang kejam ini, membebaskan bangsa Israel untuk pergi beribadah kepada Tuhan. Jadi kita lihat, kita bersyukur kalau kita siang hari ini boleh mendapatkan firman Tuhan ini. Di tengah keadaan yang seperti sedang kita hadapi saat ini. Kita percaya bahwa Tuhan tahu memelihara kita. Tuhan tahu membedakan antara mereka yang tidak hidup sesuai dengan firman Tuhan dengan mereka yang hidup sesuai dengan firman Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Bukan sesuai dengan gereja si A atau si B. Bukan sesuai dengan gembala si A atau si B. Tapi mari hidup sesuai dengan firman Tuhan. Saya mau hidup sesuai dengan firman Tuhan. Saya percaya saudara juga mau hidup sesuai firman Tuhan. Karena patokan kita sebagai anak-anak Tuhan bukan hamba Tuhan yang besar. Bukan mereka yang mempunyai pengetahuan yang luar biasa. Tapi patokan kita adalah firman Tuhan. Kita sama-sama akan mentaati firman Tuhan. Karena kita sudah lihat Tuhan membedakan orang-orang yang hidup benar dengan mereka yang tidak berkenan di hadapan Tuhan atau orang fasik. Ya, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kiranya Tuhan Yesus menolong kita siang hari ini. Kita percaya ketika kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, kita belajar merendahkan hati kita untuk taat kepada firman Tuhan. Tetap tertanam di aliran air hidup yang membuat segar rohani kita. Dan kita akan menghasilkan buah. Biarlah kita minta kekuatan kuasa Roh Kudus untuk menolong kita pada siang hari ini. Inilah firman Tuhan yang dapat saya sampaikan. Kiranya Roh Kudus yang akan menjelaskan lagi lebih kepada kita. Satu hal yang saya percaya, walaupun mungkin sedikit tetapi masuk dalam hati dan pikiran kita. Yaitu kita mau hidup benar. Dengan mau tetap takut akan Tuhan, tetap memperhatikan firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, taat kepada firman Tuhan, menghormati Tuhan, dan tetap beribadah kepada Tuhan. Maka kita akan lihat inilah kemenangan terakhir bagi orang-orang benar. Yaitu ketika mereka hidup sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan akan menjadikan kita umat kesayangannya. Bahkan Dia menjadikan posisinya di tengah kita sebagai seorang ayah, sebagai seorang bapa yang penuh kasih, yang akan selalu memperhatikan, mempedulikan, selalu memberikan semangat, selalu menasihati, selalu memberikan yang terbaik bagi anaknya, supaya tetap ada di jalannya Tuhan, di jalan yang benar. Kita nyanyikan pujian bagaikan bejana siap dibentuk. Mari kita sama-sama berdiri, kita nyanyikan pujian ini. Ya, Roh Kudus tetap menolong kita, menguasai hati pikiran kita. Siang hari ini mungkin saya menyampaikan firman Tuhan, mungkin saudara kurang mengerti. Tapi kalau ada Roh Kudus dalam kehidupan saudara, Roh Kudus yang membuat kita dapat mengerti, bahkan memahami firman Tuhan, memahami kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Mungkin dalam saya berkata-kata ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan saudara. Bukan bermaksud menekan saudara. Tapi ini adalah firman Tuhan. Dan kita hanya mau mengikuti
firman Tuhan. Karena firman Tuhan ini adalah yang paling benar di atas segala yang benar. Manusia mungkin benar, kadang-kadang benar, kadang-kadang ya. Tetapi ada yang lebih benar dari itu, yaitu firman Tuhan yang menjadi patokan kita untuk kita tumbuh, subur. Dan kita tetap berbuah, tidak di usia kita sekarang saja, tapi sampai usia lanjut kita tetap menghasilkan buah, artinya menjadi berkat untuk kemuliaan Tuhan. Dan tetap dipercayakan untuk memberitakan Kristus kepada jiwa-jiwa. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumahmu. Inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah turut kehendakmu. Pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Bagaikan bejana, bagaikan bejana siap dibentuk. Inilah hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikanku alat dalam rumahmu. Inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah turut kehendakmu. Pakailah sesuai rencanamu. Oh, ku mau sepertimu, Yesus, disempurnakan selalu di dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Katakan, ku mau sepertimu, Yesus. Ku mau sepertimu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Memuliakan namamu. Haleluya. Memuliakan
puji namamu Tuhan. Haleluya. Glory. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Haleluya, puji Tuhan. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan, siang hari ini boleh mendapat kelawatan-Mu kembali, mengingatkan kami supaya kami berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Dan dengan kekuatan kami tidak mampu Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang menolong kami, agar hidup kami, pribadi kami, sifat kami, karakter kami menjadi sama seperti Kristus, yang tetap tunduk kepada firman-Mu Tuhan. Sehingga kami boleh mengalami kemenangan yang luar biasa, yang Kau janjikan bagi orang benar. Bahwa Engkau sebagai Allah akan terus mengasihi kami, menyayangi kami. Bahkan Engkau menjadi Bapa bagi kami, yang selalu menolong kami, selalu mempedulikan kami, selalu memperhatikan kami Tuhan. Terima kasih banyak Bapa yang ada di dalam surga. Biar Roh Kudus-Mu yang menyempurnakan iman kami pada siang hari ini. Agar kami akan terus bercahaya, menjadi sempurna seperti yang Tuhan kehendaki. Dan kami boleh berdampak bagi banyak orang melalui kehidupan kami. Nama Tuhan dipermuliakan, ditinggikan, diagungkan. Terima kasih banyak Bapa. Tuhan memberkati seluruh jemaat Tuhan yang sudah mendengarkan firman-Mu. Ya Roh Kudus-Mu yang memeteraikan dan mengerjakan firman-Mu dalam kehidupan kami semua Bapa. Sehingga firman Tuhan tidak hanya menjadi logos tetapi menjadi remah dalam hidup kami. Dan kami boleh berjalan sesuai dengan firman-Mu. Firman-Mu hidup di dalam kami dan kami di dalam Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Berkati seluruh jemaat Tuhan yang hadir pada siang hari ini. Berikan kekuatan, kesehatan, terlebih dalam menghadapi masalah-masalah yang ada saat ini Bapa. Tuhan tolong kami seluruh jemaat-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa janji-Mu iya dan amin. Kau memelihara kami, segala sakit penyakit, mara bahaya, hal-hal yang jahat, bahkan COVID-19 yang ada di sekitar kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan lalukan dari kehidupan kami. Kami percaya darah Tuhan Yesus Kristus melindungi kami setiap saat, setiap waktu. Dimanapun kami pergi dan berada. Kami mendoakan bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan tolong lawati bangsa Indonesia Tuhan. Kami mohon belas kasihan-Mu atas bangsa kami Indonesia. Di tengah menghadapi pandemi COVID-19 ini. Begitu banyak persoalan yang terjadi. Namun kami percaya ada begitu banyak juga anak-anak Tuhan. Yang siang malam berdiri bagi bangsa ini. Berdoa untuk bangsa kami. Kiranya keselamatan Tuhan anugerahkan atas bangsa kami Indonesia. Tuhan juga memberkati presiden kami. Wakil presiden, para menteri yang duduk dalam kabinet Indonesia Maju. TNI, Polri, begitu juga gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RW, RT. Bahkan tim gugus tugas dalam menjalankan tugas masing-masing. Tuhan berikan hikmat bagi mereka semua Bapa. Terlebih berikan kekuatan, kesehatan. Itu dapat melayani masyarakat yang terinfeksi COVID-19 Tuhan. Kami mendoakan bagi mereka yang sakit, yang sedang dirawat di rumah-rumah sakit, di tempat-tempat isolasi. Biar kuasa kesembuhan ilahi boleh Tuhan anugerahkan bagi mereka. Dan terlebih Tuhan, di tengah-tengah mereka menghadapi sakit penyakit, biar mereka tahu bahwa Yesus adalah tabib di atas segala tabib, dokter di atas segala dokter yang dapat menyembuhkan mereka. Dan mereka boleh datang kepadamu Tuhan. Mereka mencari Engkau, menyerahkan hidup ke dalam tangan-Mu. Kami percaya di balik
COVID-19 yang melanda Indonesia bahkan dunia ini. Tuhan punya rencana yang indah. Agar supaya seluruh bangsa, kaum dan bahasa, suku boleh datang kepada Allah yang hidup, Allah yang benar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan di akhir zaman ini boleh terjadi penduaian jiwa besar-besaran untuk kemuliaan kebesaran namamu. Tidak ada yang mustahil bagi engkau. Terima kasih banyak Bapa yang ada di dalam surga. Terima kasih. Inilah doa kami pada siang hari ini. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kekasih, terimalah berkat-berkat sorgawi di dalam anugerah Allah Bapa, kasih dan sayang Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudusnya, mulai saat ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Oh, terima kasih Bapa. Bapa, terima kasih. Oh, amin, haleluya. Bapa di dalam surga, kita aminkan bersama. Amin. Oh, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Sampai berjumpa di ibadah kesempatan yang akan datang. Haleluya. Juga melalui ibadah online pada hari Senin, Rabu, dan Jumat. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya. Puji nama Tuhan.